Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bahas tentang materi yang kelima yaitu heading. Oke, apa itu heading? Heading pada Microsoft Word merujuk pada penggunaan gaya teks tertentu yang telah diprogram untuk memberi tanda kepada judul atau subjudul atau sub-subjudul dalam dokumen. Fitur ini sangat berguna dalam memformat dan mengatur struktur dokumen secara hierarkis, ya, atau secara teratur. Nah, jadi dengan fitur heading ini, kita bisa juga untuk mempermudah navigasi ke judul atau subjudul tertentu. Ya, kita bisa mengaktifkannya di menu View, kemudian Navigation Pane. Nah, kita centang. Nah, nanti muncul navigasinya di sini. Jadi semua yang sudah kita beri heading akan tampil di sini di navigationnya. Dan misal ketika teman-teman ingin menuju ke judul tertentu, teman-teman bisa klik saja yang di sebelah kiri ini di bagian navigasi ini. Misal saya ingin menuju ke bab 3. Berarti saya klik di bab 3. Nah, otomatis dia langsung menuju ke bab 3. Dan heading ini juga digunakan dalam membuat daftar isi otomatis, ya. Baik. Jadi heading ini terletak pada menu style, ya. Kita coba masuk dulu. Nah, ini daftar isinya juga menggunakan harus kita menggunakan mengatur heading terlebih dahulu. Nanti tinggal kita panggil untuk daftar isinya. Kita akan coba bahas nanti untuk daftar isi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di samping ini, ya, ada judul, kemudian ada subjudul. Nah, ini ya, bab 1 pendahuluan ini judul, kemudian yang latar belakang ini A, B, C ini adalah subjudul dari bab 1. Kemudian ada C1, C2, C3, C4. Ini merupakan judul yang lebih kecil lagi, yaitu subjudul pada C, rumusan kegiatan. Nah, nanti ada C1, C2, C3, C4. Jadi yang untuk judul besarnya, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, itu kita menggunakan heading 1. Sedangkan yang untuk subjudulnya, seperti ini misalnya, subjudul dari bab 1 ada latar belakang, kemudian tujuan dan rumusan, itu menggunakan nanti heading 2. Ya, jadi dia bertingkat, ya. Ini heading 1, kemudian ada subjudulnya, ini heading 2 nanti, kemudian sub-subjudul lagi ada heading 3. Nah, coba teman-teman perhatikan untuk stylenya. Semua yang heading 1, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, itu mempunyai style atau format yang sama, ya, yaitu berada di tengah atau menggunakan rata tengah, cetak tebal, dan ukurannya lebih besar dari uh, kalimat yang lain dari isi dokumennya. Sedangkan yang untuk heading 2 seperti ini, latar belakang, tujuan kegiatan, rumusan kegiatan, ya, ini menggunakan heading 2. Itu format atau stylenya juga sama semua, yaitu berada di sebelah kiri dan cetak tebal atau bold. Nah, begitupun dengan yang heading 3. Nih, C1, C2, C3, C4. Oke, kita akan coba praktekkan bagaimana cara membuat heading dan memodifikasinya agar lebih teratur. Oke, saya coba kopikan dulu untuk dokumennya. Nah, ini ya. Ini dokumen yang tanpa heading yang di sebelah kiri. Ini sebelum yang belum saya beri heading, ini yang sudah ada headingnya tadi. Oke, pertama kata pengantar, ya. Kata pengantar dan daftar isi bab 1 pendahuluan ini heading 1. Nanti kita pilih di bagian home. Kita pilih heading 1.
Nah, ini. Tapi ini karena sudah saya modify ya. Sebelum dimodify itu heading satunya berwarna biru seperti ini dan sebelah kiri. Oke. Nah, awalnya seperti ini ya heading satunya. Cuman karena sudah saya modify tadi, makanya dia menjadi rata tengah dan cetak tebal seperti yang dokumen di samping ini. Namun sebelum kita melakukan modify di sini, kita harus setting dulu ya. Kita harus setting dulu untuk penomorannya. Karena ini menggunakan penomoran bertingkat ya. Ada A, kemudian C1, D2, D3, kemudian ini B. Di bab 2 ada B juga. Nanti ada juga B1, B2 gitu ya. Jadi yang subjudulnya ini mengikut dari judul yang di atasnya. Jika ini B, maka di bawahnya B1, B2. Jika ini C, maka subjudulnya C1, C2, C3, C4. Nah, saya akan coba ajarkan cara yang tingkat lanjutnya, tapi ini akan lebih mempermudah pekerjaan teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kita masuk dulu ke multi level list ya. Ke multi level list. Bukan yang numbering ya, cuman tapi yang di sampingnya yaitu yang multi level listnya. Karena kita ingin mengatur penomoran yang bertingkat. Nah, kemudian kita ambil pilihan yang di bawah, ada define new multi level list. Oke. Nah, di sini kita pilih yang tingkat lanjutnya, yaitu yang more. Oke. Nanti akan ada tampilan pilihan di sebelah kanan. Nih. Sekarang untuk yang satu, yang nomor satu, level 1 kita biarkan saja. Karena ini nanti untuk heading 1. Yang akan kita atur nanti adalah heading 2 dan heading 3 ya. Level 2 dan level 3. Karena yang ada penomoran di sini yaitu heading 2 A, B, C, D dan heading 3 C1, C2, C3, C4 atau B1 dan B2. Jadi kita mulai dari level 2. Nah, di sini kita pilih link levelnya. Kita ingin menghubungkannya dengan style yang mana gitu. Nah, karena level 2 berarti kita pilih yang heading 2 tadi. Yang ABC tadi, heading 2. Kemudian yang di bawahnya juga kita pilih level 2. Ini untuk outline nanti. Kita pilih juga level 2. Kemudian kita pilih formatnya ya. Kita tentukan formatnya. Kita mau tadi hurufnya A besar ya. Nih. A latar belakang kegiatan. Huruf A besar. Berarti kita pilih formatnya ABC, huruf kapital. Oke. Jika sudah, kemudian di sini ada align add ya, align add artinya yang huruf A tadi itu akan dimulai di titik 0,63. Nah, kira-kira di sini letaknya. Ya, kira-kira di sini letaknya. Misalnya kita mau dia di pinggir aja gitu, di titik 0, di 0 misalnya. Berarti kita ubah nih titiknya atau 0,1 aja biar ada sedikit jarak. Nah, yang ini kita juga atur 0,1. Agar nanti jika dia lebih dari satu baris dia tetap sejajar. Ya. Align add-nya sama text indentnya. Align add ini posisi huruf A ini. Huruf A, B, C, D ini. Kita mau berada di titik yang mana, berapa senti gitu. Nah, sekarang saya posisikan di 0,1. Jadi kurang lebih di sini letaknya. Ya, ini titik 0, kemudian ini titik 1 cm, 2 cm, 3, 4 dan seterusnya. Oke.
Yang tabnya teman-teman bisa biarkan tab karakter atau mau pilih space juga boleh, spasi. Jadi antara D sama tulisan lokasi ini jaraknya itu hanya spasi bukan tab ya. Antara D dengan lokasi ini itu jaraknya kita kasih spasi bukan tab. Kita pilih space. Nah, jika sudah kita lanjut ke yang tingkat ketiga, level ketiga, yaitu untuk yang ini ya, misalnya C1, C2, C3, C4, atau A1, A2, A3, A4. Oke, seperti tadi, karena ini level 3, maka di sini kita juga ubah headingnya menjadi heading 3, dan levelnya juga level 3. Oke, jika sudah, biar gampang, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kemudian di sini kita pilih include level 2. Kita pilih include level 2 agar nanti akan tampil yang level 2-nya, yaitu yang huruf, ntar saya pilihkan ketiga tadi. Nah, ini kita pilih level 2 ya. Mana tadi yang level 2 itu adalah huruf A B C D ini ya, huruf A B C D. Karena kita mau memasukkan A B C D ini ke dalam nomor 1 2 3 4, makanya kita pilih dia include level 2. Nah, otomatis A. Maka yang level 2 tadi akan berada di depan, diikuti dengan level 3 nanti. Kita kasih titik, spasi. Kemudian untuk level 3-nya kita formatnya misalnya maunya angka ya, angka 1 2 3 4 ini. Nanti kita pilih di sini angka. Nah, sudah. Nanti maka akan muncul jika ada level 3-nya adalah A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Seperti tadi, ini kita ubah spasi. Yang ini kita mau mulai dari titik berapa? Misalnya kita mau agak ke dalam sedikit. Nah, kalau yang level 2 tadi di titik 0,1, misalnya yang untuk level 3, yang subjudul ini, kita mau di titik 1 cm misalnya. Kita tinggal ubah, kita jadikan 1. Yang di bawahnya juga kita ubah jadi 1 cm. Oke. Nah, otomatis nanti ketika level 3 dia akan menjadi A1, A2, dan A3. Ini tadi kita mau dia level 1 ya. Nanti kita pilih lagi heading 1. Kemudian kita geser ke bawah. Ini daftar isi. Dia juga heading 1. Kemudian ada bab 1, pendahuluan. Kita lihat bab 1. Ini bab 1 juga judul. Maka kita kasih dia heading 1 lagi. Nah, kemudian yang latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan ini merupakan subjudul dari bab 1. Ya, turunan dari bab 1. Berarti dia heading 2 kan. Nah, kita pilih dia heading 2. Nah, ini otomatis nih. Udah muncul A-nya. Ya, udah muncul A-nya. Oh ya, kita lupa ubah tadi ya. Seharusnya pakai titik. Tapi nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu caranya tadi. Nah, sekarang sudah heading 2-nya sudah ada langsung nih. Jadi kita tidak perlu ketikkan manual huruf A, B, C, D-nya. Ya, sekarang kita coba lihat lagi yang untuk B-nya. Tujuan kegiatan. Nah, ini ya, tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini juga subjudul dari bab 1, berarti dia juga heading 2. Kita pilih heading 2. Nah, otomatis ya, langsung B. Kemudian kita lihat lagi rumusan kegiatan. Rumusan kegiatan. Nah, ini dia. Dia juga masuk heading 2 sama dengan yang tujuan kegiatan. Nah, jadi otomatis ya ABC-nya kita tidak perlu bikin lagi. Kemudian ada nih sub-subjudul. Sub-subjudul dari yang C. Berarti ini dia masuknya ke heading 3. Ya, heading 3. Jadi kita tinggal pilih teksnya.
Kemudian kita pilih dia heading 3. Nah, otomatis ya. Sekarang dia jadi C1. C ini dia ambil dari sini, kemudian 1 ini nomor urutnya. Sekarang kita coba seleksi semua. Style, kemudian heading 3 ya. Nah, otomatis ya, C1, C2, C3, C4. Oke, biar cepat kita coba masuk ke bab 2. Kita lihat di bab 2 tinjauan pustaka. Nih, bab 2. Berarti dia heading 1, judul besar lagi. Kemudian yang di bawahnya ada sejarah singkat. Ini subjudul dari bab 2. Berarti dia heading 2. Nah, ini dimulai dari dia lanjut ya. Lanjut dari yang atas C, D. Nah, kalau kita mau mulai dari A lagi, berarti kita tinggal klik kanan. Kemudian kita pilih restart A. Kita pilih restart A. Nah, kita ubah lagi dia jadi heading 2. Oke, seperti itu ya. Heading restart A. Kita lihat ke bawahnya yang ada subjudul. Nih, di bagian B. Visi dan misi. Kita coba cari visi misi. Nah, ini ya, visi misi. Visi misi dia B, berarti dia subjudul ya, atau heading 2. Kita pilih aja, kemudian kita pilih heading 2. Nah, dia lanjut dari B lagi. Dari A terus ke B. Kemudian ini ada subjudul dari bab B, yaitu B1 dan B2, bagian visi misi. Berarti kalau ini heading 2, berarti subjudulnya itu jadi heading 3. Ya, kita tinggal pilih aja visi misi. Kita pilih dia heading 3. Nah, sekarang dia ikut nih. Kalau di atasnya B, sekarang dia jadi B juga, B1, B2. Jadi kita tidak perlu ketikkan lagi manual. Oke, seperti itu ya. Lebih gampang dengan menggunakan yang tingkat mahir ini. Mungkin caranya agak sedikit panjang dibandingkan yang normal, tapi ini lebih gampang dan lebih mempermudah teman-teman juga. Nah, ini saya coba contohkan untuk mengatur format untuk judul ini ya. Ini dia kan masih warna biru. Sementara kita mau dia warna hitam dan letaknya di tengah dan cetak tebal dan ukurannya juga lebih besar. Jadi kita tadi ini gunakan heading 1. Kita masuk ke style. Di heading 1 kita klik kanan, kita pilih modify. Nah, baru teman-teman nanti di sini atur formatnya. Kita pilih warna hitam, kemudian cetak tebal, misalnya ukurannya kita jadikan 16. Dan kita gunakan rata tengah. Nah, jika sudah, kita tinggal klik OK. Nah, otomatis dia sudah berubah ya. Semua heading 1, dari kata pengantar, daftar isi, kemudian apalagi yang bab 1. Nah, ini otomatis dia berubah juga semuanya. Jadi semua yang kita gunakan heading 1 tadi akan ikut semua dengan format yang kita sudah modify tadi. Nah, gitu. Sekarang kita coba panggil untuk daftar isi ya. Ini kita hapus dulu. Kita coba hapus daftar isi ini. Oke. Untuk memanggil daftar isi, ingat kita pergi ke menu reference, kemudian pilih table of content. Kemudian kita pilih nih tipenya, mau heading atau mau pakai title atau pakai level. Nah, karena tadi kita pakai heading, nanti kita pilih yang ini ya, ini atau yang nomor 2. Sekarang saya coba contoh yang nomor 1. Oke. Jadi sekarang heading untuk daftar isinya sudah tampil nih. Daftar isi otomatis lengkap dengan halamannya. Jadi semua heading yang sudah kita setting tadi akan muncul di sini.
menjadi daftar isi otomatis. Oke. Nah, sekarang saya coba singgung juga sedikit tentang outline ya, tentang outline. Ini hampir sama cara kerjanya dengan heading ini. Kita coba contohkan. Ini saya coba ubah lagi ke normal ya, yang kata pengantar. Nah, untuk menu outline, fitur outline itu ada di view ya. Ingat lagi, untuk outline itu ada di view. Kemudian maksudnya ada di view. Kita pilih outline ya. Ada di menu view outline. Nah, kalau tadi kita mengenal istilah heading 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di outline ini namanya level ya. Level 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kata pengantar ini, karena dia judul besar, maka kita pilih dia level 1. Nah, otomatis dia tulisannya berubah ya, level 1. Kita coba close. Untuk kembali. Nah, sama ya dengan heading tadi. Di style atau di outline. Nah, sama. Kalau heading 2 berarti kita pilih level 2 dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja untuk materi heading. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.